Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati seperti itu ya. Umumnya hepatitis terjadi karena infeksi virus, meskipun sebenarnya ada beberapa kondisi atau penyebab yang lainnya seperti itu ya. Dan ini harus diwaspadai karena hepatitis merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Namun tahukah Anda pemirsa, kalau ternyata penyakit hepatitis itu ada hubungannya juga dengan sistem pencernaan tubuh kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, hepatitis dan jenisnya. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam tentang hepatitis, tadi kan saya sudah menyebut bahwasanya ada hubungannya loh antara hepatitis dengan sistem pencernaan tubuh. Nah, kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar pencernaan. Kita lihat yang pertama. Nah, ini kalau waktu kecil ya, terutama saya juga gitu pernah mengalami waktu kecil, katanya nih permen karet tidak bisa dicerna oleh usus seperti itu. Nah, sewaktu kecil ini pengalaman pribadi ya, ketika masih kecil gitu kan itu suka banget makan permen, salah satunya adalah permen karet. Nah, kadang-kadang nih kalau lagi main gitu ya, tiba-tiba keselak, tiba-tiba masuk gitu ke dalam, terus biasanya kita laporan ke ibu kita tuh, ibu-ibu gitu kan, permen karetnya ketelan gitu. Nah, biasanya kita udah ketakutan gitu, gimana ya, soalnya kan kita ngerasa bahwasanya permen karet itu kan nggak bisa hancur. Terus kalau masuk ke dalam takutnya nempel di mana, terus ada apa-apa sama kita kan kita takut. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang benar ini permen karet tidak bisa dicerna oleh usus kita? Nanti kita akan bahas ya. Oke, yang selanjutnya. Mitos fakta yang kedua, hindari makanan serat tinggi saat diare ya. Konsumsi serat ini seringkali dijadikan solusi untuk menghadapi sembelit gitu ya, atau susah buang air besar. Makanya kita disarankan untuk makan banyak serat. Tapi apakah ini nggak tahu nih, fakta atau mitos belaka, ketika kita diare kita juga disuruh makan makanan berserat tinggi. Apakah efeknya bagus atau tidak? Apakah kemudian harapannya kita ketika kita diare kan feses kita itu kan cair banget ya. Terus kemudian ketika kita mengonsumsi serat tinggi, apakah kemudian feses kita ini bisa menjadi solid, bisa menjadi keras sehingga tidak diare lagi? Nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Yang nomor 3, nah ini, kacang penyebab perut kembung. Nah, pernah nggak ngerasa ketika kita makan banyak kacang gitu ya, terus perut kita ngerasa kembung? Setahu saya sebagai orang awam, memang kacang itu adalah makanan yang mengandung banyak gas gitu. Tapi apakah kemudian memang dengan gas itu bisa menyebabkan perut kita kembung? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita yang terakhir, mitos fakta selanjutnya. Banyak konsumsi serat baik untuk tubuh. Nah, ini apakah tadi sama halnya dengan ketika kita mengonsumsi serat ini kan memang bagus untuk sembelit, terus kemudian untuk pencernaan, mengatasi diare dan lain sebagainya. Nah, apakah keempat hal tadi ini adalah mitos belaka atau fakta? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih hubungan antara hepatitis dan sistem pencernaan dan beberapa mitos seputar sistem pencernaan tubuh kita. Nah, untuk mengklarifikasi apakah itu mitos belaka atau fakta yang sebenarnya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Olivia Karissa MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Selamat pagi Dr. Olivia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik kok. Baik ya, oke. Dok, Apa kabar? Yes. baik juga, terima kasih Dr. Olivia. Dok, hari ini kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan tubuh kita seperti itu ya, yang mungkin harus diklarifikasi ke masyarakat nih, ini beneran atau enggak gitu kan, karena sebenarnya seperti saya waktu kecil yang permen karet gitu ya. Itu kayaknya takut banget kalau sampai akhirnya permen karet itu ketelan ke dalam tubuh gitu, bisa nempel di jantung, di hati, di mana-mana gitu kan, dan akhirnya apakah terjadi sesuatu hal yang mengerikan gitu. Nah, kita bahas yang pertama nih Dok, apakah benar permen karet tidak bisa dicerna oleh usus? Nah, ini gimana nih Dok? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut ya, apakah permen karet tidak bisa dicerna oleh usus? Itu benar, Mas Raden. Oke. Jadi tapi sebenarnya penjelasannya seperti ini. Kalau
nanti sampai ke yang orang takut bahwa oh kalau misalkan kita konsumsi permen karet nanti dia nempel di dalam. Kadang ada yang suka ditakut-takutkan Ya seperti banyak. itu, gitu kan. Iya kan? Jadinya sampai anak-anak kecil ataupun bahkan ada orang dewasa sekalipun yang akhirnya takut untuk konsumsi permen tersebut. Sebenarnya gini, jadi secara umum untuk bahan pembuatan dari permen karet tersebut itu sebenarnya ada sekitar 4-5 bahan yang selalu pasti digunakan. Salah satu dari bahan tersebut yang memang tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan kita sendiri, Mas Raden. Jadi ada yang namanya kita sebut gum base, ada yang diberikan rasa pasti kan, biasanya di permen karet itu juga diberikan suatu warna dan juga diberikan pemanis. Nah, kalau bahan-bahan yang lain selain yang si gum ini atau bahan dasar dari si permen karet ini, itu semua bisa dicerna oleh tubuh. Jadi kalau misalkan kita makan nih permen karet 1 buah, itu yang sampai di dalam sistem pencernaan kita, itu tetap masih ada sebagian besar yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Tapi si gum ini memang tidak bisa dicerna ataupun dalam artian tidak bisa dicerna itu tidak bisa dipakai oleh tubuh kita. Jadi kalau misalkan yang manis, pemanisnya atau perasanya itu masih bisa digunakan oleh tubuh, tapi kalau si gumnya ini tidak bisa. Dan yang perlu diketahui bahwa sistem pencernaan kita ini ada yang gerakan-gerakannya nih Mas. Jadi kalau misalkan selain diserap juga kan pasti didorong. Jadi tidak perlu takut sebenarnya dengan sistem pencernaan kita sendiri, itu nanti si gumnya ini atau bahan yang tidak bisa dicerna ini akhirnya juga akan keluar lewat kita punya feses ya, kita punya buang air besar. Jadi nggak perlu takut, dan yang perlu ditekankan lagi bahwa oh tidak tuh yang namanya nempel di organ manapun, itu tidak. Jadi memang sistem pencernaan kita itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh yang di atas pastinya. Itu nggak ada tuh permen karet yang bisa nempel-nempel kayak di meja kita sekolah gitu, enggak. Gitu. Oke, memangnya kebiasaan buruk kita ya nempel-nempelin permen karet di bawah meja gitu ya. Pokoknya Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa organ tubuh kita, usus kita untuk tidak itu permen karet nempel. Jadi tenang aja gitu, nggak bahaya ya, walaupun akhirnya ketelan itu permen karet ya. Jadi untuk anak-anak di rumah dan ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil dan suka makan permen karet dan sering ketelan, nggak usah khawatir, itu nggak bahaya, nanti akan keluar lewat feses kita gitu. Tapi Mas Raden, agak ditambahkan sedikit ya. Biasanya anak kecil yang suka ini kasus-kasus yang suka ditemukan, kadang ada beberapa kok masih ditemukan ya, waktu misalkan dia ada keluhan nyeri perut atau bagaimana, oh ada nih ketemu sedikit permen karet di waktu saat dilakukan pengobatan, biasanya di bedah gitu kan. Itu sebenarnya tergantung dari seberapa banyak permen tersebut dimakan, dan biasanya anak kecil nih terutama itu suka masukin bahan makanan yang bukan makanan ke dalam mulutnya dia. Jadi itu yang bisa membuat kadang jadi tersumbatnya itu sendiri. Jadi sebenarnya memang bukan permen karetnya. Biasanya seperti itu. Ya. Karena anak-anak itu kan sering masukin apa aja ke dalam mulut ya. Betul. Jadi penyebabnya bukan permen karetnya, tapi bahan-bahan lainnya ya. Oke. Kita lanjut ke mitos fakta yang kedua ya. Dok, apakah benar makanan berserat tinggi saat sedang diare harus dihindari? Oh, oke. Ini juga banyak, benar sekali Mas Raden. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini ya. Jadi apakah benar itu sebenarnya tidak bisa langsung saya bilang benar atau tidak bisa dibilang disalahkan juga. Jadi yang perlu diketahui bahwa serat itu ada 2 macam nih Mas. Ya, jadi atau teman-teman sekalian bahwa serat ini tuh ada 2 macam. Ada yang larut, ada yang tidak larut. Kalau misalkan yang mungkin sering didengar adalah oh serat ini adanya di buah, adanya di sayur. Bagus nih makan buah dan sayur yang banyak ya biar BAB-nya lancar, seperti itu biasanya ya. Dan makanya kalau lagi diare jangan makan sayur banyak-banyak, seperti itu biasanya yang berkembang di masyarakat. Jadi sebenarnya pada saat diare apakah kita boleh mengonsumsi serat? Masih boleh. Tapi yang dikonsumsi memang lebih difokuskan ke serat yang larut ini. Jadi sudah ada beberapa penelitian bahwa walaupun memang belum menjadi suatu rekomendasi bahwa kalau konsumsi serat larut ini pasti akan sangat membantu dari diare yang terjadi atau diare yang dialami. Tapi
sudah ada beberapa penelitian bahwa dengan konsumsi serat larut ini ternyata bisa mengentalkan, bisa membuat yang cair ini menjadi lebih berbentuk ya, lebih konsistensinya lebih Solid solid. ya. Iya, betul. Lalu selain itu bisa juga kadang mengurangi frekuensinya. Biasanya kan diare itu kalau dibilang lebih dari 3 kali dalam sehari dan cair. Ini bisa dikurangi frekuensinya. Jadi kadang kan ada, aduh saya sudah 10 kali nih buang air besar, tapi akhirnya dengan konsumsi serat larut ini bisa dikurangi frekuensinya. Dan adanya di mana aja sih serat yang larut ini? Sebenarnya di hampir semua sayuran, buah, itu benar, itu mengandung baik keduanya. Tapi memang di sayuran itu lebih tinggi kandungan serat tidak larutnya. Jadi memang kalau ingin dibatasi konsumsi sayuran saat diare, dibatasi ya, bukan dihindari. Ya, jadi makan sedikit-sedikit masih oke. Ya. Lalu kalau untuk buah, itu lebih banyak kandungan serat tidak larutnya itu di kulitnya, Mas. Oke. Betul. Jadi kalau di buahnya sendiri itu sebenarnya banyak yang mengandung serat larutnya juga. Jadi seperti pisang contohnya. Oke. Mungkin pernah dengar ke dokter, boleh nggak saya makan buah nih? Anak saya makan buah, anak saya lagi diare. Biasanya mungkin kalau dokter yang cukup teliti ya, itu biasa dianjurkan makan pisang. Itu bisa membantu, salah satunya bisa membantu untuk meringankan gejala diare yang dialami biasanya seperti itu. Oke. Ya, dan serat yang lain juga sebenarnya tidak hanya di sayur dan buah, Mas. Kita makan nasi merah, produk gandum, produk grain, jadi oats tuh, havermut gitu, itu kandungan seratnya tinggi. Apakah tidak boleh dikonsumsi? Tetap boleh dikonsumsi. Jadi tidak perlu terlalu sampai. Jadi kalau dengan tagline bahwa konsumsi serat yang tinggi harus dihindari, itu tidak juga, karena tergantung jenis seratnya yang mana yang kita pilih. Gitu. Oke, berarti tergantung jenis serat yang dipilih seperti itu ya, supaya juga bisa baik untuk pencernaan kita dan Betul. itu feses diare yang cair bisa jadi solid dan bisa meringankan dari gejala diarenya seperti itu ya. Oke, Dokter Olivia, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Apakah benar banyak makan kacang bikin perut kembung? Ini biasanya kita produksi gases Betul, 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 gitu. betul. Apakah memang selalu seperti itu atau gimana nih, Dok? Karena oke, terima kasih. Kalau untuk konsumsi kacang ini sendiri menghasilkan gas, meningkatkan produksi gas, itu benar, Mas Raden. Oke. Itu benar. Tapi apakah mitos atau fakta nih kita makan kacang lalu menjadi kembung? Itu sebenarnya saya juga bilang ini tidak bisa dibenarkan juga. Karena memang jadi secara kacang ini adalah salah satu bahan makanan yang tinggi serat juga, Mas Raden. Kenapa sih akhirnya orang bilang kalau makan kacang gasnya akan meningkat? Karena mengandung serat yang tinggi ini akan dilakukan suatu proses pencernaan, serat yang dikandung di dalam kacang-kacangan ini adalah serat larut ya, Mas. Jadi saat masuk ke tubuh kita itu akan difermentasi oleh bakteri baik yang ada di dalam usus kita sendiri, di usus besar terutama. Jadi hasil proses fermentasi itu akan menghasilkan gas. Jadi itu benar, jika akan menghasilkan gas. Yang meningkat apa? Biasanya buang anginnya kadang suka meningkat. Karena gasnya meningkat kan. Tapi kalau bikin kembung, itu saat pengeluarannya memang tidak baik. Jadi gimana sih sebenarnya? Jadi saya nggak bisa makan kacang dong, Dok, karena nanti perutnya jadi tidak enak. Sebenarnya yang membuat atau mengakibatkan orang tersebut mengalami abdominal discomfort, jadi perutnya nggak nyaman, itu lebih karena satu, sebelumnya memang dia jarang atau kondisinya memang yang asupan serat sehari-harinya memang kurang, Mas Raden. Jadi saat sesuatu yang biasanya dia tidak makan terlalu banyak, terus lalu makan kacang sangat banyak, itu akan menghasilkan gas yang cukup berlebih. Jadi perutnya akan kaget, sehingga jadinya kesannya bahwa, jadinya kembung seperti itu. Sebenarnya sih tidak, apakah menghasilkan gas itu benar, tapi apakah selalu kembung tidak. Jadi sudah banyak penelitian bahwa hanya sekitar 30% sebenarnya masyarakat yang akan mengakibatkan gejala-gejala tersebut itu diakibatkan dari variasi keadaan tubuhnya itu sendiri. Sebenarnya seperti itu.
Oke, berarti intinya adalah makan secukupnya gitu ya. Betul. Jangan terlalu kebanyakan juga. Tidak Dan hanya kacang, bertahap mungkin ya, makanan Mas. yang Jadi lain juga kalau kalau terlalu misalkan greedy gitu biasanya ya. nggak makan, jangan langsung makan kacang 1 bungkus misalkan. Gitu. Oke dok, kita yang terakhir dok, mitos fakta yang Oh, terakhir. oke. Apakah Iya. benar semakin banyak konsumsi serat semakin baik untuk tubuh? Wah, ini sih gampang sebenarnya jawabannya. Apapun yang terlalu itu pasti tidak baik ya, sebenarnya seperti itu. Serat banyak manfaatnya, banyak sekali. Baik serat tidak larut maupun serat larut itu banyak sekali manfaatnya. Tapi apapun yang berlebih tentu saja tidak baik untuk tubuh kita. Jadi ada gejala-gejala yang diakibatkan apa sebenarnya kalau kita berlebihan itu memang bisa terutama yang paling sering memang langsung ke perut yang tidak nyaman. Karena rasa tidak nyaman itu kadang orang jadi apa ya cemas, terasa tidak enak itu bisa sampai ke gejala-gejala ke mental pun itu bisa. Tapi jadi sebenarnya bagaimana? Konsumsilah serat, intinya balik lagi Mas, kayak yang tadi, secukupnya. Seberapa banyak kalau untuk sehari-hari kita kalau berdasarkan gram-gramnya kita butuh serat itu sekitar 25-30 gram saja per hari. Itu kita bisa dapat dari dari bahan makanan yang semuanya. Selain dari sayur dan buah itu kita bisa dapat dari produk karbohidrat yang lain kayak produk yang oats tadi, produk grain, itu semuanya kita bisa dapatkan. Jadi jangan terlalu banyak, sesuai dengan jumlahnya saja. Oke, yang sedang-sedang saja sesuai porsinya. Betul. Gitu ya dok ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Olivia sudah berbagi informasi bersama kami pagi hari ini. Bincang Sehati, sehat-sehat terus dok, dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Sudah bersama kita semuanya di studio Bincang Sehati, Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, apa kabar? Baik ya, selamat datang di Bincang Sehati dok. Dok, hari ini kita akan membahas penyakit yang sering kita dengar sebenarnya, yaitu hepatitis seperti itu. Tapi mungkin banyak masyarakat di sekitar kita, masyarakat awam gitu ya, non medis yang belum tahu tentang penyakit hepatitis. Sebenarnya penyakit hepatitis itu apa dok? Oke, pertama saya terima kasih ya sudah diundang ke tempat ini ya. Jadi saya bicara sedikit tentang hepatitis. Kata hepatitis sendiri Mas Raden berasal dari kata hepa dan itis. Hepa itu sebenarnya hepar Pak. Nah, Mas Raden itu hepar itu adalah organ hati jadinya, organ liver gitu. Sedangkan itis adalah pembengkakan. Jadi kalau secara garis besar hepatitis kita sebut adalah suatu peradangan atau pembengkakan yang timbul pada organ hati. Nah, supaya masyarakat awam tahu sebenarnya hati itu di mana sih posisinya. Nah, ya kan. Seringnya kan kalau orang yang bercinta. Nah, iya kan gitu kan, kalau bilang orang aduh saya sakit hati gitu atau diputusin di situ ya, dok, patah ya? hati gitu kan, pegangnya di sini. Padahal sebenarnya hati kita adanya di kanan atas. Oh, di kanan ya? Ya, di kanan atas. Nah, organ hati sendiri sebenarnya ditutup oleh tulang iga. Jadi kalau memang tidak ada masalah, harusnya organ hati tidak teraba. Nah, kalau memang ada masalah atau ada pembengkakan, kalau kita ada teraba, nah itu jangan-jangan hati kita atau liver kita membengkak. Gitu. Jadi kalau lagi cinta-cintaan jangan bilang saya serahkan hati saya, mestinya pegangnya di sini gitu, bukan di sini gitu ya. Jadi agak anti mainstream ya, di sini saya sakit hati. Hati saya di sini sakit. Kamu gitu. sakit hati atau lapar? Oke, tapi sebenarnya kalau berbicara tentang hepatitis berarti ada peradangan di organ hati seperti itu ya. Nah, yang menjadi penyebab utamanya apa sih dok? Atau penyebab utama dan ada sub-sub penyebabnya juga? Oke, secara garis besar banyak sebab yang banyak faktor yang bisa menyebabkan penyakit hati, penyakit liver atau kita sebut hepatitis.
Yang umum adalah hepatitis disebabkan oleh virus. Ya, mungkin kita pernah dengar hepatitis virus A, hepatitis virus B, hepatitis virus C gitu. Bahkan ada D dan E. Nah, tapi apakah cuma itu? Tidak. Memang ada beberapa penyebab yang lain. Contohnya kalau kita minum alkohol terlalu banyak. Nah, kalau minum alkohol terlalu banyak, livernya juga membengkak. Atau kita minum atau makan obat-obat yang memang berlebihan. Memang ada beberapa efek samping dari obat, livernya juga bisa membengkak. Atau juga bisa disebabkan oleh penyakit autoimun. Atau memang imunitas tubuh kita yang sebenarnya harusnya melawan kuman, kadang-kadang bisa melawan dirinya sendiri, jadi menyebabkan pembengkakan pada organ hati kita. Tapi memang yang umum di masyarakat, yang sering orang masyarakat tahu ya tentang kita sebutnya hepatitis itu memang berhubungan dengan hepatitis virus, yaitu virus A, B, dan C. Mungkin ini yang kita akan bahas nanti lebih lanjut. Oke. Berarti kalau itu ada virus A, B, C, bahkan D dan E itu berbeda-beda, mulai dari gejalanya, kemudian yang terjadi pada organ hati dan dampak ke tubuh, atau seperti apa, Dok? Gejalanya, nah mungkin kita akan bahas yang umumnya aja di masyarakat ya, yang A dan B dan C ya. Nah, dari gejala sendiri, hepatitis A sebenarnya disebabkan oleh karena makanan yang kotor. Jadi kadang-kadang kita makan makanan yang kotor sehingga akhirnya liver kita membengkak. Nah, gejalanya timbul biasanya matanya kuning. Dari mata kuning, kulit juga rasa kuning gitu. Kencing kita, air seni kita, urin kita berwarna keruh. Nah, itu gejala hepatitis A. Nah, yang sebenarnya yang kita mau bahas juga adalah gejala hepatitis B dan C yang sebenarnya lebih banyak asimptomatik, jadi tidak ada gejala. Makanya sebenarnya hepatitis B dan C itu kita sebutnya silent killer. Nah, itu. Silent killer lagi ya. Nah, jadi tahu-tahu datang ke kami, ke dokter, sudah stadium lanjut. Jadi kalau hepatitis B dan C, kalau udah kuning, apalagi perutnya sudah membesar, muntah keluar darah, nah itu maaf, itu malah stadiumnya sudah stadium lanjut. Makanya kita harus sering-sering check up ke dokter sebenarnya untuk masalah ini. Seringnya orang nggak mengerti, maksudnya ya mereka pikir orang hepatitis A, maksudnya penyakit hepatitis itu penyakit yang biasa-biasa saja. Padahal ya seperti tadi sudah dibahas, itu merupakan satu penyakit yang memang bisa membunuh gitu. Silent killer tadi itu ya, kalau sudah stadium lanjut agak susah untuk diobati seperti itu. Tapi berbicara tentang yang B dan C itu lanjutan dari yang A atau berbeda virus? Nah, ini juga banyak stigma di masyarakat. Jadi A, B, dan C. Jadi apakah A lebih jelek dari B karena A sebelumnya kan duluan dari B gitu, atau yang C lebih buruk dari B? Enggak. Jadi memang sebenarnya nama A, B, dan C itu sebenarnya cuma sekedar penamaan, tapi tidak menunjukkan keparahan dari virus itu sendiri gitu. Jadi kalau yang B terus gitu. Maksudnya nggak berarti A, nanti B jadi bisa berubah menjadi C gitu, enggak juga, kalau kecuali memang itu bukan fase ya, tapi jenis. Fase. Iya, jenis. Gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara jenis-jenisnya itu berarti yang lebih parah yang mana, atau tiga-tiganya atau semuanya sama-sama fatal? Oke, kalau yang virus A, dasarnya itu virus, kalau seorang menderita penyakit virus hepatitis A itu sembuh sempurna. Jadi itu memang kalau orang-orang di awam suka bilang, oh nih orang sakit kuning gitu. Mereka konotasinya sakit kuning itu karena hepatitisnya hepatitis A. Tapi yang hepatitis B dan hepatitis C, nah itu yang bisa menjadi kronis. Kronis itu maksudnya bisa virusnya tetap di dalam tubuh sampai akhirnya bisa menyebabkan sirosis atau pengkerutan hati dan akhirnya menjadi kanker hati. Nah, jadi yang fatal sebenarnya adalah yang B dan C. Kalau A singkatnya bisa sembuh sempurna, kalau B dan C kalau kita tidak tangani dengan serius bisa menjadi kanker hati. Jadi sirosis atau kanker hati seperti itu, itu dampak yang terburuknya seperti itu ya. Berarti sangat fatal sekali ya kalau tidak diobati sedari awal gitu. Pun yang A juga sebenarnya kalau tidak diobati juga nggak bisa sembuh dan bisa fatal juga ya, Dok ya? Secara garis besar A bisa sembuh sempurna, asal memang pada pasien dengan virus hepatitis A, menderita penyakit virus hepatitis A, kita anjurkan untuk istirahat. Untuk membangun imunitasnya? Membangun imunitas, mengembalikan fungsi hati lagi. Gitu.
Oke, tapi kalau berbicara tentang penyebabnya kan tadi ada yang dari infeksi virus dan non-infeksi virus ya, seperti minum alkohol dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang yang infeksi virus itu sendiri dok, berarti kalau saya sebagai orang awam non-medis ya, kalau berbicara tentang infeksi virus berarti itu menular dong dok? Atau seperti apa? Menular. Oh, Nah, menular. jadi virus hepatitis A itu ditularkan melalui fekal oral. Fekal itu artinya kotoran, Mas Raden. Jadi kadang-kadang kalau kita makan yang tangan kita kotor atau makan bahan makanannya tidak bersih atau kita memegang atau ya bekas kotoran dari orang yang ada sakit kuning sebelumnya. Nah, itu bisa terus kita makan masuk ke mulut akhirnya menularkan penyakit hepatitis A gitu. Nah, yang fatal yang hepatitis B dan C itu sebenarnya penularannya ada beberapa metode. Metode pertama biasanya adalah melalui darah. Nah, jadi istilahnya nih kalau misalnya Mas Raden punya teman gitu ya, terus sharing cukuran jenggot shaver gitu. ya? Nah, shaver itu. Nah, itu kalau kebetulan temannya ada hepatitis B, terus kemudian kita cukur, nah terus kita juga luka, nah si virus dari temannya itu bisa masuk ke tubuh kita gitu. Jadi makanya hepatitis B menular melalui darah. Hepatitis B dan C ini juga menular melalui hubungan seksual. Nah ini juga gitu, terutama pada orang-orang yang memang punya multiple partner. Nah, ya. Itu risikonya udah berkali-kali lipat berkali-kali ya, dok, lipat. Jadi dia memang bagian dari sebenarnya waktu screening sexual transmitted disease atau penyakit menular seksual itu juga bagian dari pengecekan dari hepatitis B dan C. Dan yang hepatitis B dan C juga menular melalui jarum suntik. Oke. Nah, itu juga pada orang-orang yang pemakai narkoba. Nah, kadang-kadang kan jarum suntiknya suka tuker-tukeran tuh. Nah, itu betul. Padahal yang satu sudah kena kuman, kena virusnya, akhirnya kena pada pasiennya, akhirnya pasiennya tertular. Ada lagi, nah yang sebenarnya yang agak penting juga adalah dari ibu dan anak, penularan dari ibu dan anak. Jadi kalau ibu hamil hepatitis B atau hepatitis C memang bisa menularkan kepada bayinya yang baru lahirnya. Memang berarti berisikonya juga besar ya, makanya kita harus jaga-jaga diri supaya baik-baik, supaya tidak menularkan ke orang lain ya dok ya. Baik dok, nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam tentang hepatitis. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, kalau berbicara tadi kan di segmen sebelumnya, dokter ada menyebut nih selain karena infeksi virus, kemudian minuman beralkohol, jarum suntik seperti itu, ada satu lagi yang kayaknya ini agak mengerikan juga yang bisa menularkan ke orang lain, yaitu ibu hamil yang melahirkan dan anaknya katanya bayinya ini bisa tertular. Itu gimana dok penjelasannya dan bagaimana cara menyegahnya? Oke, jadi sebenarnya hepatitis B dan C itu menular melalui cairan tubuh, termasuk cairan ketuban, darah, kan begitu ya. Jadi kalau ibu hamil yang sudah menderita hepatitis B dan C, begitu anaknya lahir dalam 24 jam pertama, terutama hepatitis B ya, jadi kita memberikan injeksi namanya imunoglobulin. Imunoglobulin. Injeksi ini sebenarnya berguna untuk memutus rantai penularan. Sekaligus kita juga memberikan vaksin untuk hepatitis B. Ini memang sudah merupakan program dari pemerintah. Jadi memang secara BPJS dan macam-macam itu juga memang di-cover oleh pemerintah begitu ya. Nah, cuman memang itu yang kita bisa cegah sampai saat ini baru hepatitis yang B ya. Jadi setelah kita suntik itu 97% kemungkinan penularan dari ibu dan anak bisa kita potong gitu.
Nah, yang saat ini belum ada memang untuk vaksin untuk hepatitis C. Jadi memang kalau pasiennya atau ibunya menderita penyakit hepatitis C, akhirnya memang kita saat ini kita memang tidak bisa, belum ada vaksinnya gitu. Memang, nah ibu-ibu hamil sendiri pun yang trimester ketiga, biasanya trimester ketiga kita berikan obat antivirusnya, hepatitisnya sebenarnya. Karena balik lagi itu semuanya bertugas untuk kita berusaha memutus rantai penularan seperti itu. Mas Raden gini, saat ini kita tuh tanggal 28 Juli, setiap tanggal 28 Juli setiap tahun kita menyelenggarakan namanya Hari Hepatitis Sedunia. Oke. Nah, itu sebenarnya dari situ kita berusaha untuk meningkatkan awareness pada semua orang untuk memutus perantai penularan hepatitis. Pada dasarnya hepatitis A, B, dan C sebenarnya bisa dicegah. Kalaupun seandainya bisa sudah tertular, memang kita bisa memberikan pengobatan. Nah, untuk pengobatan nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Tema tahun ini adalah generasi bebas hepatitis. Nah, itu makanya jadi memang kita fokuskan pada saat ini adalah untuk memutus rantai penularan dari sejak dia bayi sampai dia tua, sampai dia dewasa begitu. Oke. Berarti memang sudah ada tema besarnya dan memutus mata rantai itu hepatitis ya. Nah, itu tadi kalau dari sisi keturunan seperti itu. Nah, kalau berbicara tadi kan sempat disebut juga nih salah satu gejalanya mual muntah, itu ada hubungannya nggak ada hepatitis dengan sistem pencernaan tubuh kita sih, Dok? Oke. Dasarnya hepatitis, liver sendiri adalah suatu organ yang membantu pencernaan dalam tubuh. Nah, kalau orang yang punya penyakit liver atau penyakit hati, pencernaan kita jadi terganggu. Memang lebih banyak yang terganggu pada hepatitis yang A. Hepatitis B pada fase-fase awal seperti tadi saya bilang asimptomatik, silent killer, dia nggak berasa apa-apa gitu. Tapi justru pas datang ke kita, tiba-tiba dia muntah darah. Nah, muntah darahnya itu karena bagian dari esofagus atau bagian dari kerongkongan kita tuh udah pembuluh darahnya sudah membesar gitu. Sehingga jadi pencernaannya terganggu karena dia muntah keluar darah. Nah, yang berbahaya kalau sudah sampai muntah darah, terus kita sebutnya sudah dalam fase sirosis ya. Jadi sirosis atau yang udah menjurus ke kanker hati. Sudah lanjut berarti itu ya. Nah, sudah lanjut. Nah, itu yang saat ini kita tidak bisa mencegah lagi. Yang kita bisa pertahankan kalau misalnya dia sirosis, jangan sampai dia lebih buruk. Jadi maksudnya sirosis itu ada grade-nya, grade A, grade B, dan grade C. Kalau dia sampai grade A, kita harapkan dengan terapi yang kita lakukan, dengan dia jaga kesehatan dengan baik, jangan sampai dia makin memburuk. Karena kalau sudah sampai yang C dan apalagi sudah pakai kanker hati, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi kecuali transplant hati. Itu opsi terakhir. Opsi terakhir adalah transplant hati. Oke. Dari berbagai macam jenis penyebab yang sangat mengerikan itu ya, Dok ya. Nah, pengobatan yang tepat dari jenis-jenis hepatitis ini berbeda-beda kan, mulai dari hepatitis A, B, C dan beberapa penyebab yang lain itu berbeda-beda atau seperti apa, Dok? Oke. Nah, hepatitis A sendiri sebenarnya pengobatannya adalah dengan bed rest. Jadi sebenarnya hepatitis A itu penularannya melalui makanan, jadi fekal oral yang tadi saya sudah ungkapkan, jadi makanan yang kotor gitu. Terus matanya jadi kuning dan demam. Untuk penyembuhannya sebenarnya kita anjurkan pasien untuk bed rest. Berapa lama? Kira-kira sekitar 2 mingguan. Setelah 2 minggu pasien akan pulih seperti normal lagi, seperti sempurna. Nah, sedangkan yang hepatitis B dan C, nah ini memang pada masa sekarang hepatitis C itu sudah bisa diobati, jadi sekitar 95% bisa sembuh. Asal memang harus minum obat yang teratur. Berapa lama pengobatannya? Sekitar 3-6 bulan, tergantung dia C yang tipe apa. C sendiri pun ada beberapa genotype. Tapi sebenarnya secara garis besar C itu bisa lebih mudah disembuhkan daripada yang B. Tapi apakah hepatitis B sendiri tidak bisa disembuhkan? Kita saat ini bilang kalau hepatitis B itu kita bisa mengontrol virusnya. Karena target kita adalah virus B, hepatitis B-nya itu serendah-rendahnya. Karena dengan virus hepatitis B serendah-rendahnya, progresi ke sirosisnya, ke kanker hatinya kita tekan supaya tidak sampai ke
ke stadium yang lebih lanjut gitu. Oke. Apakah berbeda juga dengan yang lain-lain tuh? Dari kan tadi infeksi virus, kalau yang lain-lain juga sama juga? Tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau misalnya memang hepatitis karena disebabkan oleh alkohol, ya tentunya kita suruh stop di alkoholnya. Kalau hepatitisnya disebabkan oleh karena penggunaan obat yang berlebihan, kita stop penggunaan obat yang berlebihannya. Jadi tergantung maksudnya tergantung penyebabnya. Selain stop harus ada treatment lain juga, Dok? Nah, kalau memang pada misalnya karena obat-obatan gitu ya, jadi kita stop obat-obatannya yang bisa menyebabkan penyakit hepatitisnya itu. Kadang-kadang kita memang memberikan suatu obat-obat yang kita sebut hepatoprotektor. Obatnya gampang kok, kurkuma. Kurkuma itu adalah temulawak. Itu bagian dari obat-obat herbal di kita, tradisionalnya Indonesia kita, seperti itu ya. Nah, di samping memang kita harus anjurkan untuk istirahat karena pada dasarnya organ hati akan pulih dengan bed rest, dengan istirahat yang cukup, dengan makan yang bagus, itu akan pulih lagi. Supaya kerjanya juga tidak terlalu berat gitu ya, Dok. Oke, Dok, kita sudah ada DM Instagram, kita akan coba baca. Dari @nadia_32, tante saya usia 53 tahun divonis hepatitis, sering mual muntah, kelelahan, mata dan kulit tampak kuning. 9 hari dirawat tapi kondisi tetap tidak membaik. Apa ada alternatif pengobatan lain, Dok? 53 tahun, sudah 9 hari dirawat, ini belum ada kondisinya belum pulih gitu. Gimana ini, Dok? Sebenarnya ini yang kita mesti lebih tanya lagi kepada Mbak Nadianya ya. Jadi maksudnya ini hepatitis tipe apa nih? Apa dia A, apa dia B, apa C, atau ya memang yang tadi seperti saya ungkapkan ada karena obat-obatan, karena alkohol gitu. Jadi kita mesti cari dulu penyebabnya sebenarnya. Dasarnya pengobatan yang diberikan yang secara garis besar pengobatan yang untuk hepatitis adalah bed rest dan memberikan obat-obat seperti hepatoprotektor. Itu yang paling aman deh untuk itu. Sambil kita coba eliminasi penyebabnya apa gitu. Kalau memang virusnya tipe apa yang kita kasih kalau memang virus kita berikan antivirus begitu. Kalau karena obat, ya obatnya kita stop. Pengobatan dengan paracetamol itu obat demam ya. Kalau pada dosis tertentu itu bagus gitu. Maksudnya kita baik gitu. Tapi pada yang kebanyakan overdose itu juga bisa menyebabkan penyakit hepatitis. Hepatitis yang disebabkan oleh obat. Oleh obat itu ya. Oke, tapi ini pengaruh nggak sih, Dok, dengan range usia seseorang yang divonis hepatitis? Apakah lebih senior usianya lebih berat untuk treatment pengobatannya atau seperti apa? Secara garis besar pasti ada pengaruh. Usia pasti ada pengaruh. Tapi balik lagi kalau kita lihat dulu penyebabnya dari mana gitu. Kalau penyebabnya yang hepatitis A akan sembuh sempurna kok gitu. Yang kalau hepatitis B dan C yang menjadi kronis, apalagi usianya sudah lanjut, nah kita khawatir dia nantinya malah drop ke lebih jauh, stadium yang lebih jauh, stadium lebih lanjut gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia ya, dan semoga tentunya cepat sembuh gitu ya, Dok. Tapi kalau kita berbicara tentang B dan C memang tidak terukur asimptomatik seperti itu. Nah, kalau untuk yang A sendiri kan dari konsumsi makan atau minum yang terkontaminasi seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia kan banyak slum areanya gitu. Apakah kemudian ini juga bisa menyebabkan hepatitis yang menjadi salah satu faktor risikonya, dan jumlah hepatitis di Indonesia seperti apa, Dok? Oke. Secara data ya, hepatitis A itu 1 dari 4 orang Indonesia pernah sakit kuning. 1 dari 4 orang Indonesia pernah sakit kuning. 25%-nya ya? Ya, sakit kuningnya ini memang hepatitisnya penyakit liver, penyakit hati. Nah, itu udah kenapa? Karena di Indonesia saat ini kita baru aware masalah kebersihan setelah zaman corona. Jadi cuci tangan, disiplin protokol kesehatan. Ya, gitu. Kalau dulu kan masih maksudnya makan dengan tangan kotor, dengan makanannya juga tidak dibersihkan dengan bagus. Nah, jadi 1 dari 4 itu menderita hepatitis A dulu. Tapi balik lagi, hepatitis A itu sembuh dengan sempurna. Nah, sedangkan yang kita harus waspadai adalah hepatitis B.
dari 267 juta orang Indonesia, 18 jutanya menderita penyakit hepatitis B. Wow. Dari 18 juta hepatitis B itu, sekitar 900 ribunya itu bisa menjadi kronis, bahkan menjadi kanker hati. Nah makanya, dan itu juga seperti gunung es, maksudnya itu yang kedeteksi. Yang kita nggak kedeteksi juga kita nggak tahu gitu kan. Nah itu maksudnya hepatitis B, C memang tidak sebanyak hepatitis B, tapi tingkat keparahannya terus B dan C itu bisa menyebabkan kanker hati gitu. Oke, dari 260 juta, 18 jutanya hepatitis B, lebih dari 10% ya dok, ini sangat luar biasa mengerikan. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara-caranya atau tips begitu agar kita bisa terhindar dari gangguan pencernaan yang ada hubungannya juga dengan hepatitis ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Masih bersama kita Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk menjaga kesehatan pencernaan kita ya dok ya. Kita lihat yang pertama, lemak sehat. Nah, ini hubungannya dengan pencernaan kita supaya sehat apa ini dok? Hepatitis ya, jadi kalau dihubungkan dengan hepatitis, jadi memang salah satu penyebab hepatitis adalah lemak. Nah, jadi memang yang kita anjurkan lemaknya yang lemak tidak jenuh. Kalau lemak jenuh memang akan menjadi ditimbun di hati gitu. Jadi makanan lemak yang tidak jenuh biasanya kita anjurkan untuk gorengnya pakai minyak yang unsaturated, jadi yang tidak jenuh gitu. Kalau dianjurkan memang minyaknya minyak jagung atau minyak zaitun, memang lebih baik daripada minyak-minyak yang biasa. Oke, berarti harus pilih-pilih minyak yang pas gitu ya, supaya lemaknya yang sehat ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, real food. Nah, real food ini maksudnya gimana dok? Maksudnya yang benar-benar yang asli atau sudah ada turunan-turunan olahan-olahan? Jadi sebenarnya memang kalau memang mau masak yang real food, artinya makanan itu memang makanan yang memang harus fresh. Pertama harus fresh dulu. Dan itu seperti tadi yang tadi saya udah ungkapkan, bila dihubungkan dengan hepatitis kita anjurkan jangan banyak, maksudnya harus harus sudah dicuci, sudah dimasak dengan lebih baik gitu, seperti itu. Oke. Berarti harus dijaga juga kebersihan higienisnya ya dok ya. Oke, kita lanjut. Air putih, nah ini sebenarnya tidak hanya pencernaan dan hepatitis, tapi semua kesehatan tubuh kita dari air putih juga dok? Iya benar, jadi air putih itu memang lebih dianjurkan daripada alkohol, ya kan, alkohol mabok kan gitu kan. Nah, air putih itu memang baik untuk pencernaan tubuh, apalagi untuk pencernaan. Jadi kalau orang konstipasi kita anjurkan untuk banyak minum air, gitu, supaya untuk membuat kotoran yang ada di usus kita jadi lembek gitu, tidak keras, jadi sehingga keluar dengan mudah gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan hepatitis, nah hepatitis yang lanjut, contohnya seperti sudah sampai sirosis, itu dia retensi air. Jadi airnya malah perutnya besar karena ada air di dalam perutnya. Jadi kalau sudah dihubungkan dengan hepatitis, air pada pasien dengan hepatitis kronis, ya, apalagi sudah sampai sirosis, memang kita anjurkan jangan minum banyak air. Tapi kalau pada secara global, memang kita anjurkan banyak minum air. Oke, berarti beda-beda jenis hepatitisnya, beda-beda konsumsi jumlah asupan airnya ya dok ya. Oke, kita lanjut. Makanan berserat, nah ini bagaimana dok? Kalau makanan berserat tentunya memang baik banget ya. Jadi untuk pencernaan, untuk penyakit hepatitis sendiri, memang kita anjurkan banyak makanan yang berserat. Sehingga kita anjurkan jangan berlemak, justru malah memang berserat, karena memang untuk melancarkan pencernaan kita gitu. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Kendalikan stres. Nah ini apakah kemudian juga ada hubungannya dengan hepatitis dan juga pencernaan yang kemudian kalau stres berarti pencernaannya agak kurang baik juga atau gimana? Jadi memang kalau bicara pencernaan, stres itu berhubungan erat dengan pencernaan.
pada zaman-zaman, maksudnya kalau orang, anggaplah kalau orang stres kadang-kadang jadi, misalnya mau ujian, ada orang mau ujian stres akhirnya buang air terus, ke WC terus, ya, Nervous ya, terus, nervous terus ya. Atau orang yang misalnya sakit mah nggak sembuh-sembuh mungkin juga disebabkan oleh stres. Nah itu sebabnya memang stres itu memang berhubungan erat dengan pencernaan gitu. Oke, berarti memang hubungannya sangat erat sekali antara stres dan juga pencernaan dan bisa berakibat juga pada hepatitis yang tadi sudah kita bahas ya, Dok ya. Apalagi zaman COVID. Orang makin banyak stresnya, makin banyak yang datang karena perutnya nggak nyaman, tapi ternyata ya memang karena stres aja gitu. Karena stres tadi ya. Oke, Dok. Mengingat jumlah hepatitis di Indonesia seperti itu, mungkin yang menjadi harus di warning Indonesia bahwasanya ternyata jumlah penyakit hepatitis pun lumayan banyak seperti tadi 18 juta, itu pun B-nya saja gitu. Belum yang A, C, D, dan E seperti itu. Apa yang ingin dokter sampaikan untuk masyarakat Indonesia untuk lebih aware tentang hepatitis ini? Jadi memang hepatitis A memang itu pada dasarnya hepatitis bisa dicegah. Hepatitis A kita bisa mencegah dengan pola hidup yang baik. Jadi makan harus bersih, cuci tangan sebelum makan. Nah kalau yang B dan C itu bisa dicegah melalui vaksinasi. Jadi kalau yang C belum ada vaksinasi tapi B sudah ada vaksinasinya. Jadi dan B itu sebenarnya dari gaya hidup sebenarnya, seperti tadi saya bilang. Jadi bisa berhubungan dengan dengan jarum suntik, dengan itu. Jadi kita harus jauhi narkoba dengan itu. Terutama nomor 2 juga darah, dengan darah, karena jangan khawatir kalau PMI kita itu memang sudah punya istilahnya sudah di screening tuh penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan darah sudah di screening, udah free, hepatitis B, hepatitis C udah di screening tentang itu. Lalu yang kita anjurkan lagi juga adalah untuk screening namanya antigen. Jadi kalau memang pada medical check up seringnya kita cuma taunya kolesterol, kita taunya tentang tentang penyakit-penyakit asam urat. Memang berarti harus ada banyak pemeriksaan. Harus banyak pemeriksaan. Nah, memang dikhususkan untuk ke yang hepatitis seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Remo sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dokter, untuk salam keluarga juga ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.